Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kita dilanda beberapa musibah ya. Yang pertama itu musibah longsor ya di Kecamatan Tapango, khususnya di Tapango Barat ya, beberapa hari yang lalu karena derasnya hujan. Yang kedua itu kita dilanjut dengan musibah gempa bumi ya di Mamuju dan di Majene. Beberapa yang meninggal, semoga keluarga dan korban jadi husnul khotimah. Ini merupakan sebagai agar kita selalu bertawakal ya, selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Semoga kalian, anak-anakku sekalian, dapat hidup dengan penuh rasa was-was ya. Jadi selalu berhati-hati, tetap waspada. Oke, kita akan melanjutkan materi kita pekan lalu ya. Dimana pekan lalu itu kita sudah mempelajari tentang apa itu reaksi oksidasi reduksi, baik pada pengikatan oksigen ya. Lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita alami, ternyata itu merupakan reaksi redoks ya. Seperti pada pengkaratan besi, kemudian adanya perubahan pada buah-buahan apabila sudah dikupas kulitnya, itu merupakan suatu reaksi redoks. Secara garis besarnya itu ini merupakan alur dari reaksi redoks ya. Yang pertama itu adalah pengikatan oksigen, yang kedua elektron, kemudian kenaikan biloks ya, itu untuk oksidasi. Sebaliknya untuk reaksi reduksi itu kalau dia pengikatan oksigen maka dia melepaskan oksigen ya. Tadinya dia pelepasan elektron, dia menangkap elektron. Nah, itu penurunan, kemudian penurunan bilangan oksidasi. Itu merupakan reaksi reduksi. Pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana reaksinya itu yang bagaimana dikatakan dengan pengikatan oksigen. Nah, kalau dia mengikat oksigen, maka itu yang disebut dengan reduktor. Ya. Sedangkan kalau dia yang melepaskan oksigen disebut dengan oksidator. Nah, pekan depan kita akan mempelajari tentang penyetaran redoks dan metode setengah reaksi atau metode bilangan oksidasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pengikatan oksigen ya, yang pekan lalu kita bahas, pengkaratan logam. Ya. Jadi itu merupakan pengertian dari oksidasi, reaksi oksidasi dalam pengikatan oksigen ya. Ini sudah kita bahas pekan lalu. Ya. Jadi besi adanya di udara atau di adanya oksigen, maka yang tadinya dia tidak ada besinya, bisa ada oksigennya, dia melepaskan
Nah, dia mengikat ya di sini. Jadi ada pengikatan oksigen. Begitu pula dengan ini pembakaran gas alam. Ini ya, gas LPG. Misalnya di sini tidak ada, kemudian dia terikat oleh oksigen, nah akan menghasilkan ini CO2. Jadi kalau dia ini namanya reduktor ya, ini reduktor. Jadi dia yang mengikat besi dan mengikat oksigen. Maaf. Jadi ini sudah kita bahas pekan lalu ya dengan Nah, sekarang kita membahas tentang serah terima elektron ya berdasarkan reaksi redoksnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalau reaksi oksidasi dia merupakan pelepasan elektron. Ini elektronnya. Dia terlepas ini elektronnya. Jadi Na di sini biloxnya ada 0. Kemudian dia lepaskan menjadi elektron. Ca juga begitu, dia biloxnya 0. Kemudian pelepasan elektron. Nah, itu merupakan reaksi oksidasi. Kemudian reaksi reduksi. Penerimaan elektron ya. Jadi dia terima elektron, masuk elektronnya, kemudian 0 ditambah dengan elektron maka menghasilkan Cl minus. Ya. Jadi dia menerima elektron. Nah, ini. Kalau dia menerima elektron berarti reaksi reduksi. Nah, sama dengan sulfur ya. Kenapa dia 2 di sini? Nah, karena 2 elektronnya yang diterima. Nah, kalau 1 tidak usah ditulis 1, cukup minus saja. Nah, gas klor ya ditambah dengan 2 elektron. Jadi Cl-nya di sini, jadi di sini 2-nya ya, angka 2-nya berarti dia menunjukkan angka 2. Elektron kenapa bukan Cl2 minus ya? Karena kita akan mempelajari nanti tentang berapa elektron yang di elektron terluarnya ini ya. Elektron valensi. Cl kan 17 ya. 287. Jadi kekurangan 1 elektron. Jadi dia hanya bisa minus 1 ya, tidak bisa minus 2. Nah, kita masuk pada perubahan bilangan oksidasi. Ini masuk dengan bilangan oksidasi adalah angka yang ada atau muatan yang ada di muatan ya ini. Bilox semuanya. Nah, penambahan bilangan oksidasi. Nah, jadi bertambah. Tadi dia 0 menjadi 2 plus, berarti dia bertambah. Kalau dia bertambah ya namanya reaksi oksidasi. Misalnya ini Ca-nya 0, di sini biloxnya. Dia berubah menjadi 2 plus. Kenapa 2 plus? Karena di sini harus netral, ya. Di sini diterima 2 elektron. Ada masuk 2 elektron. Harus di sini 2 plus juga. Makanya dia biloxnya 0. Nah, dari 0 ke 2 plus itu bertambah bilangannya. Dari 0 ke 2. Nah, itu yang disebut dengan dia merupakan reaksi oksidasi bila ditinjau dari bilangan oksidasinya. Sebaliknya,
Kalau dia reaksi reduksi, ya dia penurunan bilox dari 0 tadi ini ke minus 1 ya, minus 1 di sini. Nah, kita juga 2 plus menjadi 0. Nah, kurang. Kalau dia kurang reaksi reduksi. Nah, ini merupakan oksidator ya. Kalau dia oksidator itu yang mengalami reduksi. Sebaliknya kalau dia reduktor dia mengalami oksidasi. Ya. Nah, ini. Jadi pekan depan sampai di sini dulu ya materi kita pada hari ini, di mana kita akan membahas yaitu tadi tentang pengikatan oksigen ya, pengikatan elektron. Pengertian dari reaksi redoks oksidasi, yaitu adanya bilangan oksidasi dengan perubahan bilangan oksidasi dengan penambahan elektron ya. Serah terima elektron, dengan perubahan bilangan oksidator atau bilangan bilox ya. Tugasnya yaitu sebutkan 5 contoh lagi ya reaksi elektron, reaksi oksidasi dan reduksi ya, masing-masing 5 ya, di luar ini ya, di luar reaksi ini dan di luar ini elektron. Itu saja dulu 2 untuk pada serah terima elektron. Nanti ini saya kasih contoh soal lain ya, bilangan oksidasi yang menyusul di grup kalian, di grup Telegram ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.